Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang saya hormati karib-karib tafsir dimanapun berada, di sini saya dan teman-teman saya akan sedikit menjelaskan secara ringkas mengenai sepak terjang ulama Indonesia Syekh Nawawi Al-Bantani yang meliputi biografi, pendidikan, dan aktivitas, karya-karya, serta pemikiran dan keahlian dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Langsung saja, selamat menyaksikan. Biografi Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani memiliki nama lengkap yaitu Abu Al-Mut'i Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Tanara Al-Jawi Al-Bantani, lebih dikenal dengan sebutan Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, dilahirkan di Kampung Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten. Ada yang menyebut ulama ini dengan nama Nawawi Banten, ada pula yang menyebutnya Nawawi Tanara. Karena dia lahir di Kampung Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten, dalam sebagian bukunya tertulis nama Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi. Al-Jawi berarti orang Jawa atau orang dari Pulau Jawa yang meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat atau Jawa bagian Barat yang meliputi Banten. Ayah Nawawi bernama Umar bin Arabi dan ibunya bernama Zubaidah. Keduanya adalah penduduk asli Desa Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Jawa Barat. Ayahnya seorang ulama sebagai pendiri dari dan pembina pertama-tama Masjid Jami Desa Tanara itu dan pernah menjabat sebagai penghulu kecamatan di daerah tersebut. Secara geologis, Muhammad Nawawi merupakan keturunan yang ke-12 dari Maulana Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, Cirebon, yaitu keturunan dari Muhammad Hasanuddin, Sultan Kerajaan Islam Banten I. Syekh Nawawi Al-Bantani termasuk para ulama yang giat memberi pengajaran agama. Dia adalah ulama yang ikut berperan dalam pendidikan dan dakwah Islam. Pada puncak karirnya, dia menjadi salah seorang guru besar di Masjidil Haram. Menjadi pengajar di Masjidil Haram tidaklah mudah, harus memenuhi seleksi yang ketat. Selain faktor keilmuan yang menjadi daya tarik utama, Syekh Nawawi Al-Bantani tidak pernah menampakkan kalau dirinya itu seorang yang alim. Pakaiannya yang begitu sangat sederhana menunjukkan bahwa beliau tidak ingin disebut sebagai orang yang alim sebab sifat tawaduknya yang sangat tinggi. Kehadiran sosok Syekh Nawawi Al-Bantani yang dikemuruni banyak pelajar bila dibandingkan dengan syekh-syekh yang lain yang sama-sama mengajar di Masjidil Haram telah membuat salah seorang ulama Haramain menjadi cemburu. Kecemburuan ini menimbulkan sebuah isu yang memojokkan Syekh Nawawi Al-Bantani yang berimbas di deportasinya. Syekh larangan ajar bagi Syekh Nawawi Al-Bantani berlaku untuk di wilayah Haramain, sehingga atas mandat penguasa Hijaz, Syekh Aunur Rafiq melayangkan sebuah surat edaran yang melarang Syekh Nawawi Al-Bantani untuk mengajar di Mekah dan di Madinah. Pendidikan dan aktivitas Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Pada usia 5 tahun, Syekh Nawawi belajar langsung kepada ayahnya yaitu Umar bin Arabi yang merupakan seorang ulama pertama yang membangun pondok pesantren di daerahnya. Dari ayahnya, beliau mendapatkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan agama seperti bahasa Arab, tauhid, tafsir, dan fikih. Setelah belajar dengan ayahnya, selanjutnya beliau belajar kepada ulama-ulama seperti Kiai Yusuf, ulama dari Purwakarta. Usia 8 tahun,
ia mulai menimba ilmu di Jawa Timur, kemudian berpindah ke Jawa Barat untuk belajar bahasa. Beliau merupakan ulama yang haus akan ilmu pengetahuan. Pada usia 15 tahun, Muhammad Nawawi bersama saudaranya pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, lalu tinggal selama 3 tahun. Kemudian pulang ke tempat kelahirannya kurang lebih 3 tahun di Tanara, lalu kembali ke Mekah untuk belajar ilmu pengetahuan. Ia mencari ilmu pengetahuan dengan pergi ke negara lain seperti Mesir dan Suriah. Setelah sukses, kemudian ia menjadi guru di Masjidil Haram selama 30 tahun. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani merupakan ulama yang pandai mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada murid-muridnya, seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Khalil Bangkalan yang merupakan salah satu dari murid Syekh Nawawi Al-Bantani. Selanjutnya, karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi telah menulis paling tidak 9 bidang pengetahuan, diantaranya yaitu tafsir, fikih, usul al-din, ilmu tauhid, tasawuf, kehidupan nabi, tata bahasa Arab, hadis, dan akhlak. Jumlah karyanya sebagaimana dinyatakan oleh banyak penulis lebih dari 100 buah. Namun, karya yang banyak dipelajari terutama di kalangan pesantren Salafiyah adalah yang pertama, Murah Labid Tafsir An-Nawawi atau biasa dikenal dengan Tafsir Al-Munir. Yang kedua, Qatrul Gaits fi Syahri Masaili Abi Al-Laits. Yang ketiga, Nurud Dalam Syarh ala Aqidatul Awam. Yang keempat, Kami'ut Tugyan Syarh ala Sibil Iman. Yang kelima, Fathul Majid Syarh Ad-Dur Al-Farid fi Aqaid Ahl-Tauhid. Yang keenam, Tijad Al-Darari fi Syahri Risalah Al-Bajuri. Yang ketujuh, Sulamul Fudhala ala Hidayatil Azkiya ila Tarikul Auliya. Yang kedelapan, Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in. Yang kesembilan, Uqudul Lujain. Yang kesepuluh, Sulamul Munajah Syarah Safinatus Syalah. Yang ke-11, Kasyifatus Saja ala Safinatun Najah fi Usuluddin wal Fiqh. Yang ke-12, Marakus Syu'udid Tasdik fi Syarh Sulamut Taufiq. Yang ke-13, Al-Tisamarul Yani'a fi Al-Riyadil Badi'ah. Yang ke-14, Nashaihul Ibad fi Bayani Al-Fad Munabihat ala Istidadi Liyaumil Mi'ad. Pemikiran dan keahlian Syekh Nawawi Al-Bantani. Pemikiran Syekh Nawawi dalam ilmu kalam atau filsafat Islam adalah penganut ahli sunnah, dan Syekh Nawawi memperkenalkan kemustahilan teori daur dan tasalsul atau lingkaran dan rantai yang tidak ada ujung dan pangkalnya dalam kitab Tijan Ad-Darari. Keahlian Syekh Nawawi dalam bidang penulisan mampu mengubah citra pesantren yang biasanya hanya fokus kepada tradisi berceramah tanpa mampu menghasilkan karya ilmiah. Kepakaran Syekh Nawawi dalam bidang penulisan tidak hanya dikenal di negara kelahiran Syekh Nawawi saja, tetapi juga dikenal secara meluas hampir seluruh dunia Arab. Pada intinya beliau Syekh Nawawi Al-Bantani itu sangatlah orang yang hebat karena memiliki karya lebih dari 100 buah. Sekian, mohon maaf barangkali banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.